Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, pernah gak sih rumah kalian kebanjiran? Terutama ketika musim hujan tiba. Pasti banyak banget tuh media yang memberitakan tentang wilayah yang dilanda banjir. Bahkan karena banjir, banyak orang yang diharuskan mengungsi karena rumahnya tenggelam. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang menjadi penyebab banjir ini? Yap, bener banget. Salah satu penyebab banjir yakni karena curah hujan yang tinggi. Bahkan Indonesia sendiri termasuk ke dalam 10 besar negara dengan curah hujan tertinggi di dunia loh teman-teman. Lantas, apa yang dimaksud dengan curah hujan? Bagaimana cara menentukan curah hujan? Yuk cari tahu bareng-bareng. Nah teman-teman, sebelumnya udah ada yang tahu belum curah hujan itu apa? Nah, berdasarkan pengertiannya, curah hujan adalah jumlah hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Nah, untuk menentukan besarnya curah hujan, teman-teman membutuhkan suatu alat ukur nih. Nah, alat ukur curah hujan disebut dengan fluviograf dan satuan curah hujan yang biasanya digunakan adalah milimeter. Adapun klasifikasi hujan menurut bentuk butirannya yaitu 1. Hujan gerimis, yaitu hujan yang diameter butirannya kurang dari 0, mm. 2. Hujan salju, yaitu hujan yang terdiri dari kristal es, umumnya suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. 3. Hujan batu es, yaitu hujan yang berwujud batu es. 4. Hujan deras, yaitu hujan yang diameter butirannya kurang lebih dari 7 mm. Besar kecilan curahan hujan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mengaruhi curahan hujan. 1. Jarak dari sumber air. 2. Suhu tanah dan perairan. 3. Arah angin. 4. Garis lintang. 5. Luas daratan. 6. Ketinggian. 7. Deretan pegunungan. Curahan hujan sendiri bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam nih teman-teman. Misalnya saja klasifikasi curahan hujan tahunan pada gambar ini. Tipe curah hujan. Berdasarkan pola umum terjadinya terdapat 3 tipe curah hujan di Indonesia, yakni tipe ekuatorial, tipe monsun, dan tipe lokal. Tipe ekuatorial merupakan tipe curah hujan dengan pola bimodal. 2 puncak hujan umumnya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober. Adapun wilayah yang termasuk ekuatorial yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara. Tipe monsun. Tipe curah hujan berikutnya adalah monsun. Curah hujan satu ini memiliki pola unimodal, di mana bulan Juni, Juli, dan Agustus terjadi musim kering, sedangkan bulan Desember, Januari, dan Februari terjadi bulan basah. Kemudian 6 bulan sisanya merupakan periode peralihan atau pancaroba. Adapun wilayah yang termasuk tipe monsun yaitu Bali, Jawa, Nusa Tenggara, Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tipe lokal. Tipe curah hujan satu ini mirip dengan monsun, yakni memiliki pola unimodal, namun bentuknya berlawanan dengan monsun. Adapun wilayah yang termasuk tipe lokal yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Maluku, dan Kalimantan. Seperti yang udah aku singgung di awal, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan curah hujan yang tinggi. Menurut teman-teman, apa sih yang menjadi penyebab curah hujan di Indonesia tinggi? Kalau mau ngomongin tingginya curah hujan, sebaiknya kita bahas sedikit dulu nih tentang hujan. Teman-teman, tahu kan bagaimana pembentukan hujan? Ya, simpelnya sih pembentukan hujan terjadi ketika air laut, sungai, atau danau mengalami penguapan akibat penyinaran matahari, sehingga terbentuklah awan. Semakin banyak uap air, maka awan pun mulai berubah warna menjadi warna abu-abu. Nah, awan inilah yang biasanya kita sebut awan mendung nih teman-teman. Awan mendung ini pun akan terus menerima uap air sampai mengakibatkan hujan turun. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, intensitas matahari yang sangat tinggi dapat ditemukan di sini. Panas matahari dapat menyebabkan banyak uap air yang mendorong pembentukan awan. Semakin banyak awan, semakin tinggi pula kesempatan suatu wilayah untuk turunnya hujan. Itulah sebabnya mengapa Indonesia memiliki potensi curah hujan yang sangat tinggi. Jadi teman-teman jangan heran lagi ya kenapa Indonesia memiliki curah hujan tinggi. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan air di wilayah tersebut. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia merupakan negara
negara kepulauan yang 70% wilayahnya terdiri dari laut. Dengan demikian, kombinasi antara intensitas matahari dan hamparan laut yang luas di Indonesia menjadi alasan kenapa Indonesia sering dilanda hujan. Curah hujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sirkulasi angin muson yang bertiup setiap 6 bulan sekali, sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim. Pada bulan April-September, Indonesia dilalui angin muson timur yang berasal dari Australia. Sepanjang perjalanan, angin ini banyak melewati gurun lahan kering. Oleh karena itu, angin ini tidak membawa banyak uap air dan menandakan musim kemarau di Indonesia. Sementara itu, pada bulan Oktober-Maret, Indonesia dilalui angin muson barat yang berasal dari Cina. Berbeda dengan angin muson timur, angin muson barat sebagian besar melewati wilayah laut, sehingga angin muson barat banyak membawa uap air dan musim hujan bagi Indonesia.